What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan sebelum gue memulai podcast hari ini, kalau kalian yang denger suara gue sedikit aneh ya guys ya. Minggu lalu gue baru aja cabut gigi bungsu gue, gigi paling belakang tuh, dan sekarang masih dijahit, dan proses pencabutan benangnya tuh masih kayak perlu 2 minggu. Jadi minggu depan gue baru cabut guys. Dan sebenarnya minggu lalu tuh gue sempet off, jadi gue nggak kayak bikin video dulu, nggak bikin podcast, karena memang suaranya tuh rada-rada jadi kayak orang cadel ya guys ya. Dan kalau kalian lihat yang nonton video ini di channel YouTube gue kan ngeliat kayak pipi sebelah kiri gue nih rada bengkak. Oh ya, anyway, ini juga tangan gue rada kena minyak panas kemarin, jadi ya lagi banyak luka-luka dan suaranya tuh rada beda guys. Tapi ya semoga suara gue ini nggak mengganggu cerita yang bakal gue ceritain kepada kalian guys. Karena di episode kali ini gue akan menceritakan bagaimana seramnya pendakian Gunung Salak yang akan diceritakan oleh seorang pria bernama Ilham Maulana. So langsung aja, sebelum gue mulai podcast cerita seram ini, gue mau minta tolong dulu kepada kalian, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Dan setelah kalian mendengarkan podcast ini, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman dan keluarga kalian. So langsung aja, gue akan menceritakan kisah yang dialami oleh Ilham. Jadi kisah ini diceritakan oleh seorang pria bernama Ilham Maulana, di mana muncul dari sebuah pertanyaan, adakah hal terseram yang ingin kamu bagikan? Nah, ini dia langsung bilang, cerita ini saya dapat dari pengalaman teman saya mendaki Gunung Salak. Pada saat itu, tepatnya bulan Oktober, teman saya sebut saja Dera pergi mendaki Gunung Salak untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda bersama komunitasnya, dan berbeda dengan pendakian sebelumnya. Kali ini lumayan banyak anggota yang ikut serta dalam pendakian ini. Karena jumlahnya banyak, lalu Dera berpikir semakin banyak maka semakin asik, dan tentunya tidak akan takut, tuturnya saat masih di base camp Gunung Salak. Meskipun gunung ini hanya berketinggian 2211 mdpl. Wah, ini cukup lumayan pendek ya guys ya. Gue belum pernah ke Gunung Salak, tapi 2000 ini lumayan pendek lah. Tapi dia sih kelihatan rutenya ini cukup berbahaya dan ekstrim. Kita lanjut lagi. Karena jalanannya yang terjal serta memutar membuat gunung ini membutuhkan waktu cukup lama untuk didaki. Untuk sampai ke puncak Salak, satu membutuhkan kurang lebih 8 jam pendakian. Salah satu trek yang menurut saya paling ekstrim, ini pun dikasih lihat ya gambarnya, di mana kiri kanannya tuh jurang, kemudian mereka harus kayak mendaki sambil memegang kayak tali gitu, dan pastinya harus membawa tas yang ukurannya itu luar biasa besar guys. Sebenarnya masih banyak trek yang terjal, tapi yang saya dapat gambarnya hanya itu saja. By the way, si Dera itu suka sekali eksis berfoto dan video dalam perjalanan ataupun di puncak. Terlebih pada saat itu dia memiliki HP baru, jadi makin menggila dong eksisnya. Waka-waka. Dalam perjalanan menuju puncak bisa dikatakan aman dan lancar. Tidak ada kejadian aneh yang dirasakan Dera dan kelompoknya pada saat itu. Pukul 4 sore, ia berserta rombongannya telah sampai di puncak dan mulai membangun tenda. 6 tenda telah dibangun. Dera bersama yang lainnya mulai memasuki tenda untuk melepas lelah setelah 8 jam perjalanan. Di antara 6 tenda itu, satu tenda kosong untuk menyimpan tas dan alat-alat lainnya. Tenda Dera berisi 6 orang. Karena si Dera suka eksis, ia mulai membuka kamera HP-nya lalu membuat vlog di dalam tenda. Hai guys, gimana perjalanannya? Capek gak? Sambil mengarahkan kamera ke teman-temannya di dalam tenda. Kurang lebih seperti itulah percakapan isi vlog tersebut. Hari pun telah malam. Pada saat Dera hendak tidur, ia mengecek galeri video yang telah dibuat sebelumnya selama perjalanan. Video terakhir yang dibuat Dera yaitu pada saat di dalam tenda. Kemudian dia mengklik video itu dan ia melihat ada sosok yang seram terekam kamera yang berada persis di dekatnya, di dalam tenda pastinya. Wajahnya rusak parah dan miring sambil tersenyum melirik kamera itu. Dianya ikut ngevlog guys, waka-waka. Karena Dera tidak mau takut sendiri, ia kemudian memberitahu kepada temannya yang ada di dalam tenda bersamanya. Jangan ditiru ya guys, Dera memang orangnya penakut.
Setelah temannya mengetahui, mereka pun ikut takut dan berpikir bahwa sosok tersebut masih ada di dalam tenda. Tak lama mereka pun langsung memutuskan untuk pindah ke tenda yang berisi tas dan barang lainnya. Belum cukup sampai di situ aja ceritanya guys. Ternyata bukan hanya tenda Sidera yang berisikan makhluk halus. Ada juga anggota dari kelompok lain yang mengaku bahwa ia melihat sosok pocong yang wajahnya gosong di dalam tendanya. Mereka pun bingung ingin melanjutkan tidur di situ atau tidak. Lalu percakapan anggota tersebut terdengar oleh senior kelompok Dera. Sebut saja Kang Denny. Kang Denny, Ada apa nih? Ribut-ribut. Maaf Kang, tadi saya melihat sosok pocong di dalam tenda, jadi bingung mau tidur di situ atau tidak. Ya udah, kalau takut tidur di situ, tidur di tenda ini aja. tenda yang sebelumnya ditempatin Sidera. Lalu mereka pun pindah ke tenda yang sebelumnya ada sosok makhluk halus yang dilihat Sidera. By the way, si Kang Denny tidak tahu tenda itu bekas Sidera ngeliat gituan. Lanjut, beberapa jam setelah kejadian itu, Sidera aman dan yang tidur di tenda bekas Sidera juga aman karena tidak tahu apa-apa. Waktu menunjukkan jam 1 malam, kemudian datanglah senior dari kelompok lain, sebut saja Kang Firman. Kang Firman itu sikapnya congkak, jadi kepada hantu juga bisa dibilang ia tidak takut. Saat itu, ia bingung mau tidur di mana karena tenda lainnya sudah penuh. Lalu, Kang Denny menyarankan untuk tidur di tenda yang sebelumnya berisi pocong. Kang Firman pun tidur di tenda itu tanpa diberitahu Kang Denny asal-usul tenda tersebut kosong. Emang jahil banget dah si Kang Denny ini. Setelah pagi harinya, Kang Firman pun bercerita bahwa ia bermimpi dipeluk pocong. Kang Denny cekikikan saja. Mungkin saja itu bukan mimpi. Lanjut ke kasus Dera. Video itu lalu ditunjuk ke semua teman komunitasnya. Karena HP-nya Dera iPhone, maka bisa dikatakan cukup sulit berbagi ke Android. Harus ke iPhone lagi. Lalu salah satu anggota menyarankan copy paste lewat laptop saja. Tetap saja tidak bisa di-copy video tersebut. Kemudian, setelah sampai kembali ke base camp, HP Dera pecah dan tidak bisa dinyalakan lagi. Aneh bukan? Saran saja bagi yang mau mendaki Gunung Salak. Nah, jangan sekali-kali meremehkan gunung ini dalam sudut pandang apapun. Jaga sikap dan ucapan baik sebelum atau dalam perjalanan. Konon, jika melihat nenek-nenek yang meminta tolong di perjalanan, tolonglah dia. Jika tidak, maka kalian akan tersesat. Yang keempat, jika melihat sungai yang di seberangnya terdapat 2 pohon besar, ketahuilah kalian sedang tersesat pada saat itu. Putar balik, jangan menyeberangi sungai itu. Dan yang kelima, jangan lupa berdoa sebelum perjalanan ya guys. Nah itu dia kisah pertama yang diceritakan oleh Ilham. Rupanya Ilham ini mau menceritakan lagi satu kisah dari Gunung Salak dari temannya lagi, tapi bakal gue lanjut di episode berikutnya guys. Gimana menurut kalian? Ada gak sih kalian yang pernah mengalami kayak kejadian-kejadian serupa, apalagi kalau sedang mendaki ya? Karena kalau gue sendiri, gue baru 1 kali ngedaki Gunung Lawu, dan ketika gue mendaki tuh semua normal banget. Mungkin karena capek ya, karena proses pendakian naik itu capek. Jadi waktu itu kita ngedaki kurang lebih, karena kita masih pemula waktu itu, semua prosesnya kita pergi berenam dan 4 diantaranya tuh pemula semua. Proses naiknya tuh lama 12 jam, jadi capek banget. Tapi nggak ada terjadi apa-apa tuh. Walaupun kita ngedaki yang seharusnya nggak boleh lewat kayak sudah subuh ya gitu ya. Kita sampai ngedaki subuh. Kemudian pas kita di atas tuh nggak terjadi apapun. Kita nggak ngerasain apapun. Nah pas gua turun itu banyak banget gangguan horornya guys. Jadi kita berpapasan dengan orang yang nggak ngebawa lampu apapun sambil duduk dan tidak menyapa guys. Karena kalau kalian yang naik gunung tuh, kita punya kebiasaan saling sapa gitu. Kalau berpapasan yang naik sama turun tuh pasti akan saling menyapa, dan sudah pasti dong kalau misalnya perjalanan malam hari itu kita pakai senter yang bisa di kepala atau yang di tangan, atau handphone pun biasanya tuh selalu pakai handphone. Nah gue ngeliat 2 orang itu tidak nyapa sama sekali dan nggak bawa senter. Jadi aneh banget kan. Tapi semuanya ngeliat, dan temen gue yang jadi pimpinan pendakian ini juga bilang itu sosok yang aneh. Kemudian gue juga sempet dibuat tersesat berkeliling-keliling. Waktu itu udah mau nyentuh base camp, jadi gue masih bisa dapet signal, dan gue ngeliat di
Google Maps-nya sendiri ya nggak bergerak sama sekali guys. Walaupun kita sudah jalan kayak setengah sampai 1 jam nggak bergerak sama sekali. Jadi memang gangguan di gunung itu kayak menurut gue banyak banget. Karena penghuni di dunia ini ya menurut gue ya bukan manusia doang. Walaupun berbeda dimensi, berbeda alam, tapi ada penghuni lainnya yang sudah pasti bisa mengganggu kita juga kalau mereka ingin atau mereka jahil. Tujuannya apa? Nggak ada yang tahu tujuannya baik atau tidak. Yang pasti, seperti yang dikatakan oleh Mas Ilham, kalau kita pergi ke suatu tempat, kita harus banyak berdoa dan meminta izin. Tujuannya bukan kita takut sama mereka sih guys. Sebenarnya kita kayak, oke, gue nih orang baru yang mau lewat tempat ini, sorry gue mau lewat gitu, jangan ganggu dulu ya. Bukan kita takut, tapi kita saling menghormati aja lah sebagai sama-sama makhluk yang menghuni dunia ini guys. So itu dia kisah dari Mas Ilham. Gimana menurut kalian? Coba tinggal pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Dan jangan lupa juga sekarang saatnya kalian share podcast ini ke teman-teman kalian juga. So itu dia video hari ini guys. Thank you guys for watching and listening podcast cerita seram. See you guys di next episode. Bye bye.